Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik dengan NIM 2113010039, berasal dari Prodi Hukum Keluarga HKA UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang materi tentang macam-macam alasan penceraian, macam-macam penceraian, serta macam-macam idah beserta dalilnya. Baiklah, di sini penceraian adalah sebuah proses putusnya hubungan pernikahan atau perkawinan antara seorang suami atau istri. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan tentang alasan penceraian. Penceraian terkadang merupakan sebuah jalan keluar bagi rumah tangga yang sudah tidak diselamatkan lagi. Walaupun penceraian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi penceraian tetap dibolehkan jika ada alasan-alasan tertentu. Di sini saya akan menguraikan alasan penceraian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu berdasarkan hukum Islam. Baik, yang pertama berdasarkan hukum Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang diperbolehkan suami atau istri mengajukan penceraian ke pengadilan yaitu yang pertama, salah satu pihak, seorang suami atau istri, melakukan perbuatan zina atau menjadi pejudi atau menjadi pemabuk atau hal-hal lainnya. Yang kedua yaitu salah satu pihak, seorang suami atau istri, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga yaitu salah satu pihak, seorang suami atau istri, mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat yaitu salah satu pihak, suami atau istri, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima yaitu salah satu pihak, suami atau istri, mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam yaitu antara suami dan istri terus-menerus menjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang ketujuh yaitu suami melanggar syihat taklik talak. Yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan hukum Islam, alasan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama talak, yang kedua syikok, yang ketiga kuluk, yang keempat fasyak, yang kelima li'an. Talak yaitu penceraian antara suami dan istri lepasnya ikatan perkawinan dari seorang suami atau istri berdasarkan hukum talak ini sendiri. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua yaitu syikok. Syikok adalah mengandung arti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syikok ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban mesti dipikulinya. Yang ketiga yaitu khuluk. Khuluk adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya. Yang keempat yaitu fasyak. Fasyak adalah bentuk penceraian yang disebabkan oleh adanya cacat atau rusaknya perkawinan, baik karena kurang syarat atau rukun, yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung. Yang kelima yaitu li'an.
Menurut hukum Islam, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Baik, penjelasan yang kedua, macam-macam penceraian. Macam-macam penceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan yaitu penceraian karena talak dan penceraian karena gugatan. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan yang pertama, penceraian karena talak. Ada beberapa jenis talak yang dapat menjadikan dasar cerai di pengadilan agama. Menurut pasal 66 ayat 1 Isu nomor 1 tahun 1974, cerai talak adalah permohonan yang dijadikan oleh seseorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan menyaksikan ikrar talak. Sedangkan talak menurut kompilasi hukum Islam pasal 117 adalah ikrar talak suami dihadapkan dengan pengadilan agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan. Jenis talak yaitu yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istri masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh dirujuk kembali. Yang ketiga yaitu talak sunni. Talak sunni adalah yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya pada waktu itu, keadaan istri dalam keadaan suci. Yang selanjutnya, talak badi'i. Talak badi'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid. Yang penjelasan kedua, penceraian karena gugatan. Menurut KHI, pasal 132 ayat 1, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami. Baik, penjelasan yang ketiga yaitu macam-macam iddah. Iddah adalah masa atau jangka waktu tertentu bagi seorang wanita untuk menahan diri atau menunggu dari menikah. Pada masa iddah, wanita tidak diizinkan menikah, menerima tawaran atau lamaran dari seorang laki-laki, atau menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Iddah ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang, masa iddah ini masih tetap diberlakukan sebagai salah satu syariat Islam. Wanita yang mengalami masa iddah ini dapat disebabkan oleh akibat diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Macam-macam iddah bagi seorang wanita. Yang pertama, wanita yang sedang hamil. Wanita yang hamil, suaminya meninggal dunia atau diceraikan oleh suaminya memiliki masa iddah sampai wanita tersebut melahirkan. Yang kedua, wanita yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia. Wanita yang di dalam pernikahannya mengalami musibah, yaitu meninggalnya suami, maka wanita tersebut memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Yang ketiga yaitu wanita yang berpisah dari suaminya atau bercerai. Wanita yang mengalami perpisahan dalam pernikahannya akibat diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 kali qur' atau 3 kali haid setelah suci. Yang selanjutnya yaitu wanita yang tidak mengalami haid tanpa diketahui sebabnya. Wanita yang mengalami perpisahan dengan suaminya, yang awalnya dia selalu lancar haid, lalu tiba-tiba dia tidak haid kembali tanpa diketahui sebabnya.
Maka jika haid wanita tersebut datang kembali, maka sang wanita beriddah pada masa haid itu. Baik, penjelasan yang selanjutnya yaitu dalil masa iddah. Orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikannya, mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sesekali wajib atas mereka iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 49. Hikmah iddah dapat memberikan jalan bagi suami istri untuk kembali membangun pernikahannya, untuk membersihkan keadaan rahim, dan dapat mengetahui apakah istri yang diceraikannya tersebut mengalami kehamilan atau tidak di dalam rahimnya. Agar seorang wanita yang diceraikan dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suami dan anak-anaknya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.